Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan kasih sayangnya kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Tidak lupa salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semua yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tidak terasa sampai jugalah kita kepada bulan yang agung, bulan yang diagungkan, bulan yang suci, bulan yang disucikan, bulan yang berkah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi tentang fikih ibadah. Kenapa dinamakan fikih ibadah? Karena di dalam hukum Islam syariat Rasulullah Muhammad SAW, Rasul membawa 4 syariat. Yang pertama, syariatnya Nabi Muhammad SAW adalah ibadah, sehingga sering dinamakan fikih ibadah. Ruang lingkupnya apa saja sih Pak ibadah itu? Ibadah meliputi sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Yang kedua, syariat Rasul itu adalah muamalah atau hukum perdata. Yang ketiga, munakahat atau pernikahan. Dan yang terakhir, yang keempat, jinayat atau dalam bahasa kerennya yang disebut juga hukum pidana. Mungkin di antara anak-anak semua ada yang bertanya, dari mana munculnya 4 pembagian syariat tersebut? Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan berbagai kapasitas kelebihan. Allah memberikan 4 kekuatan di dalam diri manusia. Yang pertama, ada kuwatun natiqah, ya, atau kekuatan tanggap atau kekuatan idrok dan akal. Yang mana kalau tidak dikendalikan akal idrok tersebut akan membahayakan manusia, akan menjerumuskan manusia kepada lembah kehidupan. Sehingga untuk mengekang atau mengendalikan nafsu tersebut, untuk mengendalikan kekuatan natiqah tersebut, maka Allah menurunkan syariat ibadah. Yang kedua, di dalam diri manusia ada namanya kuwatun syahwiyah batiniyah, yaitu kekuatan atau keinginan untuk makan dan minum. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keinginan, diberikan hasrat untuk makan dan minum. Nah, kenapa Allah menurunkan syariat muamalah? Ya berhubungan tadi, kalau manusia tidak diberikan syariat muamalah, bagaimana, apa yang terjadi? Ketika manusia lapar, mungkin mereka akan mencuri, mengambil barang orang lain. Supaya manusia selamat, supaya manusia tidak melakukan pencurian, tidak melakukan ghasab, mengambil barang orang lain, maka diaturlah dengan hukum namanya muamalah, ada jual beli, ada sewa, ada minjam, dan sebagainya. Yang ketiga, di dalam diri manusia itu ada kuwatu syahwiyah farjiyah. Artinya kekuatan yang ada di diri manusia untuk melakukan hubungan seksual atau hubungan farjiyah. Coba kita bayangkan bagaimana kalau seandainya Allah tidak menurunkan syariat munakahat atau pernikahan. Bisa kita bayangkan manusia seperti hewan. Ya. Ada perempuan lewat, langsung saja seperti ayam. Nah, untuk mengendalikan hasrat syahwat tadi, maka Allah menurunkan aturan atau syariat munakahat, sehingga ketika manusia ingin melakukan hubungan dengan lawan jenisnya, maka mau tidak mau harus dilakukan setelah mereka melakukan ijab qabul pernikahan yang diatur dalam hukum munakahat. Dan yang terakhir, di dalam diri manusia ada namanya
syahwiyah ghadabiyah. Artinya kekuatan yang ada di dalam diri manusia yang berhubungan dengan nafsu amarah. Kenapa Allah menurunkan kekuatan ini? Kenapa Allah menurunkan syariat jinayat atau hukum pidana? Dapat kita bayangkan anak-anak semua, seandainya Allah tidak menurunkan syariat jinayat, apa yang terjadi? Apa bedanya manusia dengan harimau? Di dalam hukum alam, siapa yang kuat itulah yang menang. Andai kata manusia tidak diatur kehidupannya dengan hukum jinayat, maka manusia akan saling membunuh, manusia akan saling menindas. Untuk menjamin kesejahteraan kehidupan manusia di dunia akhirat, maka Allah menurunkan syariat tersebut melalui utusan-utusannya, di antaranya yaitu Nabi Bana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya, dalam pertemuan ini Bapak akan membahas sedikit tentang ibadah puasa. Untuk dalil-dalil Quran hadisnya mungkin kalian sudah paham semua, mungkin sudah juga dijelaskan oleh ustaz-ustaz. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang fikihnya saja. Anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum kita melaksanakan suatu ibadah, kita harus tahu dulu syaratnya, syarat rukun dan pembatal. Puasa itu tidak berlaku untuk semua manusia. Puasa itu tidak diwajibkan untuk semua manusia. Ada aturan-aturan, ada yang disebut dengan syarat wajib. Yang jadi pertanyaan, Pak, syarat wajib puasa itu apa saja sih? Di sini Bapak akan jelaskan. Kita wajib berpuasa apabila kita sudah menemukan semua syarat-syarat yang lima. Yang pertama, wajib puasa itu kepada orang yang beragama Islam. Oleh sebab itu, orang yang beragama bukan Islam maka tidak wajib. Bagaimana dengan orang murtad? Apa itu murtad? Murtad itu adalah orang yang dulunya Islam terus keluar dari Islam. Bagaimana hukumnya mereka yang murtad tersebut? Orang murtad diwajibkan berpuasa tapi tidak sah puasa. Mungkin ada yang bertanya, kenapa? Pak, kan itu sudah tidak Islam. Tapi kenapa diwajibkan juga puasa? Alasannya karena mereka dulu pernah Islam. Sebelum murtad, dia Islam dulu. Walaupun sekarang dia sudah keluar dari Islam, karena dulu dia pernah Islam, maka wajiblah berpuasa. Setelah si murtad tadi masuk Islam lagi, maka dia wajib mengqadha atau mengganti puasa yang ditinggalkan selama dia dalam posisi murtad. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa Ramadan itu diwajibkan bagi orang yang mukallaf. Mukallaf itu apa sih, Pak? Mukallaf itu orang yang baligh dan berakal. Jadi mafhumnya puasa Ramadan tidak wajib kepada orang yang tidak sempurna akalnya dan belum baligh. Misal ada anak usianya baru 8 tahun, baru SD. Usianya 8 tahun. Dia belum baligh. Berarti anak tersebut belum wajib puasa. Bagaimana Pak kalau dia puasa? Sah tidak? Ya kalau anak tersebut puasa sesuai dengan aturannya sah saja. Tapi kalau tidak puasa tidak berdosa karena belum ya, baligh dan berakal sempurna. Kalau misalnya, Pak, saya malas puasa, ya udah nggak usah jadi Islam. Ah, abdi mah hoyong Pak, Islam tapi malas puasa, ya udah kamu jadi orang gila saja. Ya, kalau mau puasa, karena wajib puasa kepada orang Islam yang mukallaf. Yang ketiga, al-iqaqatu, yang kuat berpuasa. Dalam artian dia kuat melakukan ibadah puasa. Berarti orang yang tidak mampu, dia tidak wajib. Seperti siapa? Orang tua atau kakek-kakek yang sudah tua renta, yang sudah tidak diharapkan lagi, tidak bisa dipastikan lagi kuat untuk melakukan puasa. Maka kakek-kakek yang sudah renta, puasanya bisa diganti dengan mengeluarkan fidyah selama 1 bulan, berarti 30. Itu yang ketiga. Yang keempat, wajib puasa itu bagi orang yang sehat. Berarti orang yang sakit tidak wajib puasa.
Pak, bagaimana kalau saya sakit gigi? Apakah berarti saya tidak wajib puasa ya Pak? Oh, bukan seperti itu. Puasa tidak diwajibkan kepada orang yang sakit. Sakitnya yang bagaimana? Sakitnya yang kalau dia khawatirkan dia berpuasa akan menyebabkan bertambah parah sakitnya atau bahkan menyebabkan kematian. Apabila terjadi seperti itu, penyakitnya kalau dilaksanakan puasa sedangkan dia dalam kondisi sakit, kalau sakit tambah parah bahkan menyebabkan kematian, maka tidak wajib bagi mereka melaksanakan puasa. Jadi kalau hanya sebatas sakit pusing, sakit gigi, sakit telinga, itu tetap wajib melaksanakan puasa. Yang ketiga, puasa itu wajib dilaksanakan bagi orang yang sedang iqomah. Dia tidak sedang berpergian. Bagaimana kalau orang yang sedang berpergian? Misalkan saya Pak besok mau ke Cirebon. Bagaimana? Oh ya nggak apa-apa, nggak puasa. Atau misalkan ketika di perjalanan maka dibolehkan dia berbuka puasa. Itu diantaranya. Kalau misalkan diantara anak-anak semua sudah memenuhi kriteria yang tersebut, maka mau tidak mau Anda semua harus melaksanakan puasa. Kalau tidak, berarti Anda termasuk orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan diancam masuk kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, setelah Bapak tadi menjelaskan tentang aturan-aturan wajibnya puasa, yang berikutnya adalah tentang pembatalan puasa. Yang harus kalian perhatikan adalah ketika kita melaksanakan puasa, kita dianjurkan agar bisa menahan diri dari pembatalan atau perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa tersebut. Batal puasa itu ada berapa sih? Secara garis besar, batal puasa itu ada dua. Ada yang namanya muhbitat, ada yang mufattirah. Sekali lagi, pembatalan puasa itu ada dua jenis. Satu namanya muhbitat, yang kedua mufattirah. Apa itu muhbitat? Muhbitat itu adalah setiap perkara, setiap pekerjaan yang dapat membatalkan shawab, pahala puasa itu sendiri. Sedangkan puasanya tidak batal. Nah, bagaimana kalau ada orang berpuasa terus melakukan muhbitat? Apakah dia harus mengqadha? Fala yajibu alaihi al-qadha. Maka orang tersebut tidak wajib mengqadha puasanya. Jadi yang batal adalah pahalanya saja. Sedangkan puasanya tidak batal. Apa sih yang termasuk muhbitat itu? Yang pertama, al-ghaibah. Satu ghibah. Ketika kita berpuasa, bukan hanya menahan lapar haus. Anak SD saja bisa, anak TK saja bisa. Untuk menahan diri dari tidak makan. Tapi yang lebih susah lagi adalah untuk menahan dari muhbitat tersebut. Muhbitat itu apa? Tadi sudah disebut, muhbitat adalah setiap perkara, setiap pekerjaan yang dapat membatalkan pahala puasa. Di antaranya ghibah. Ghibah itu apa? Dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Anda membicarakan saudara Anda yang sama muslim, walaupun apa yang Anda bicarakan itu benar adanya. Misalkan Jair, tuh anak itu ya hitam, kecil, kurus, hidup lagi. Nah, bagaimana hukum puasanya? Batal tidak? Ketika kita membicarakan seperti itu, ada orang lewat, kita bicarakan kejelekannya, sehingga kalau misalkan orang terus mendengar, tidak akan merasa enak, maka puasanya tidak batal. Yang batal adalah pahala puasanya. Apalagi yang membatalkan pahala? Namimah, ngadu-ngadu, omongannya sejengkal jadi sedupa, dan seperti itu. Yang ketiga, berbohong. Yang keempat, an-nadhru lima yahrum. Kita melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pak, bagaimana kalau saya nih? Saya lagi puasa, nongkrong, ngabuburit. Di depan di jalan ada cewek, cantik banget Pak. Lihat bodinya, masya Allah. Dihayal, akhirnya keluar sperma. Bagaimana puasanya? Puasa tidak batal. Puasa tidak batal, tapi pahala puasa
puasa batal. Apa penyebabnya? Karena dia an-nadhru lima yakhru, dia melihat kepada perkara atau barang yang diharamkan oleh Allah. Yang selanjutnya yang membatalkan pahala dan al-yamin, sumpah palsu. Ketika berpuasa, Anda bersumpah padahal Anda bohong, maka puasa Anda. Nah, kesimpulannya Bapak berpesan kepada anak-anak semua, tolong jaga puasa kita, jangan sampai ketika kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak menemukan hasil dari ibadah puasa kita. Kita ibadah itu untuk mendapatkan pahala. Jangan seperti kita menanam pohon tapi tidak berbuah. Misalkan Jahed menanam rambutan, ketika rambutannya tumbuh lebat tapi tidak berbuah, bagaimana? Apa yang terjadi dengan Jahed? Pasti dia akan menebang pohon tersebut. Kenapa? Karena Jahed menanam pohon rambutan tersebut bukan ingin ada daunnya atau bukan hanya ingin ada buahnya, tapi ingin ada buah. Kita puasa menahan diri dari lapar, haus, dan semua yang membatalkan. Ingin apa? Ingin nanti kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mendapatkan pahala buah dari hasil puasa. Mungkin anak-anak semua yang memperhatikan yang Bapak cintai untuk pembahasan materi fikih pada pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.